Smart listeners, akhir-akhir ini kita kerap mendengar istilah toxic parents, suatu istilah yang dialamatkan kepada orang tua yang memiliki perilaku buruk, seperti sering melakukan kekerasan fisik atau verbal. Nah, hal ini jelas terlihat. Tetapi yang perlu kita waspadai adalah kondisi toxic parents yang samar. Orang tua bisa saja tampak normal dan penuh kasih sayang kepada anak. Mereka memenuhi kebutuhan anak, tidak menyakiti fisik dan selalu menginginkan yang terbaik untuk anak. Akan tetapi, ada beberapa perilaku dari orang tua ini yang justru bisa menjadi racun bagi keadaan psikologis anak. Ini jelas lebih berbahaya karena jenis toxic parents yang kedua ini tidak terlihat. Saya yakin bahwa tidak ada orang tua yang secara sengaja ingin membuat anaknya menderita atau dengan sadar berlaku kejam padanya. Bahkan pada beberapa kasus ibu yang menganiaya anak-anaknya selama di wabah pandemi ini, saya lihat karena mereka ingin anaknya dapat konsisten mengikuti pembelajaran jarak jauh. Tujuannya benar, tetapi cara yang diterapkan dalam membuat anak konsisten belajar itulah yang salah. Nah, mari kita kenali di antara ciri-ciri toxic parents. Tentu saja pengetahuan ini membuat kita dapat menghindari kondisi berbahaya ini. Pertama, memiliki ekspektasi berlebihan. Setiap orang tua menginginkan anaknya mampu menjadi bintang yang bersinar. Sehingga mereka akan berusaha memfasilitasi dan mensupport anak untuk meraih predikat sebagai bintang yang bersinar tersebut. Tetapi, tak semua orang tua paham bahwa setiap anak dianugerahi bakat dan kecerdasan yang berbeda-beda. Ketika orang tua menjadi seorang pedagang sukses, memang sangat wajar jika orang tua berharap anak dapat mewarisi bakat dan kesuksesannya. Tetapi, orang tua bijaksana akan mengecek dulu apakah anaknya memiliki bakat dan minat sebagai seorang pedagang sukses. Jika anak malah misalnya lebih berminat menjadi seorang atlet profesional, maka orang tua jangan memberikan komentar negatif tentang hal-hal yang berkaitan dengan profesi atlet serta memaksa anak untuk memenuhi semua ekspektasi orang tua. Ketika orang tua memiliki ekspektasi yang tinggi, orang tua berpikir bahwa ini adalah untuk kebaikan anak. Mereka akan bahagia jika anak mengikuti apa yang telah orang tua rencanakan untuk dirinya. Tetapi, sudahkah orang tua berpikir dari sudut pandang anak? Apakah ekspektasi ini memang menjadi mimpi anak? Orang tua yang memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap anak dengan mudah untuk bertindak egois dan mengutamakan diri sendiri, serta tidak mempertimbangkan kebutuhan maupun perasaan anak. Apalagi berpikir mengenai dampak perilaku tersebut pada anak. Orang tua dapat saja mendaftarkan anak dalam banyak kegiatan ekstrakurikuler baik bersifat akademisi maupun hobi. Tetapi kita perlu mencermati studi yang dilakukan oleh Journal of Child and Family Studies tahun 2011 yang menemukan bahwa anak yang banyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tak menjamin anak menjadi lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih sukses. Anak akhirnya terlalu bergegas dari aktivitas satu ke aktivitas berikutnya. Sehingga anak mudah mengalami kelelahan fisik yang tentunya berdampak pula pada kelelahan jiwanya. Kedua, tak dapat memperlakukan anak dengan baik. Orang tua yang toksik tak dapat memperlakukan anaknya dengan baik, bahkan pada level mendasar, seperti menghargai anak dan cenderung melupakan hal-hal penting yang berkaitan dengan anak. Orang tua toksik pun sulit untuk mengendalikan emosi. Mereka cenderung bereaksi berlebihan dan dramatis ketika anak melakukan kesalahan. Kemarahannya pun seringkali tak dapat diprediksi, sehingga dengan mudah melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada anak. Ketiga, suka mengontrol. Orang tua toksik senang mengontrol anaknya dengan ketat. Hal ini kadang tanpa disadari oleh orang tua. Orang tua akan mengatur apa yang harus dilakukan oleh anak, kapan dan bagaimana sang anak melakukannya. Bahkan
mencampuri urusan pribadi anak. Mungkin dengan berlaku seperti ini, orang tua berpikir bahwa anak dapat melakukan hal-hal yang terbaik karena semua urusan anak selalu melalui pemikiran dan keputusan orang tua. Smart listeners, ketahuilah, jika Anda tak move on dari sikap yang selalu mengontrol anak, maka membuat kreativitas anak tidak berkembang. Untuk dampak jangka panjang, anak mudah menjadi cemas, takut berbuat salah. Bekas studi Journal of Social and Clinical Psychology menemukan bahwa anak dengan orang tua yang suka mengontrol tak bisa berjuang menghadapi kecemasan dan stres saat beranjak dewasa.